Shalom, selamat sore keluarga Grasi yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Doa saya biarlah kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semua. Yang terbaik dari Tuhan, Tuhan limpahkan kepada keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Haleluya. Inilah saatnya sore hari ini kita akan siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kembali sore hari ini kami datang kepada Engkau, bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Tuhan melawat kami, menguduskan, menyucikan kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini mengambil satu tema adalah pikiran mempengaruhi tindakan. Satu ayat terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7 A, ya, bagian A, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku, saya mengambil satu terjemahan di dalam versi King James Version, ya, yang kurang lebih terjemahannya seperti ini, ya. Ayat ini berkata bahwa seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita jadinya. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang sangat populer dan mungkin ada di antara saudara yang pernah mendengar ungkapan ini. Ungkapan ini berkata bahwa you are what you think. You are what you think. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Saudaraku, pikiran dapat membuat kita sedih. Oleh karena pikiran dapat membuat kita menjadi tidak nafsu makan oleh kasih Tuhan. Oleh karena pikiran kita bisa merasa gugup, kita merasa khawatir. Oleh karena pikiran kita mungkin merasa tidak diperhatikan. Dan sebaliknya oleh kasih Tuhan, oleh karena pikiran juga bisa membuat kita merasa mampu melakukan sesuatu. Oleh karena pikiran kita bisa merasa bahagia, merasa senang. Dan oleh karena pikiran, kita juga bisa mengucap syukur, kita bisa bersyukur, dan hal-hal yang lainnya. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pikiran itu menghasilkan sebuah tindakan. Pikiran menghasilkan tindakan. Pikiran positif akan menghasilkan tindakan positif. Dan sebaliknya, pikiran negatif akan menghasilkan tindakan negatif. Baik, saya akan mencontohkan di dalam satu kisah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab Perjanjian Lama. Sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang raja, ya, yang bernama Saul. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 18, ya, pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-6, ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, ya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana Saul akhirnya membenci kepada Daud. Ya. Mari kita perhatikan apa yang sudah firman Tuhan, apa yang sudah saya bacakan. Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, ya, saat itu orang-orang, atau lebih tepatnya orang-orang perempuan dari segala kota Israel itu, saat itu mereka itu menyongsong Raja Saul. Perhatikan, mereka sesungguhnya yang dia songsong, yang dia sambut itu adalah Raja Saul. Ya, perempuan-perempuan itu menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari, dan bersukaria. Ya, tetapi ada satu hal yang membuat Saul itu menjadi marah. Ya, ayat 8 mengatakan marah. Ya, padahal perempuan itu adalah, yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu adalah menyongsong Saul dengan menari dan sebagainya. Tetapi ada satu hal ketika sambutan daripada perempuan-perempuan itu diiringi dengan satu tarian, ya, satu nyanyian, maksud saya satu nyanyian yang syair atau bait dari nyanyian itu membuat marah Saul. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8 mengatakan sejak saat itu lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang menyebabkan amarah Saul, ya, yang menyebalkan hatinya, itu adalah sesungguhnya karena perkataan atau nyanyian dari perempuan-perempuan itu. Tetapi kita perhatikan saudara kasih Tuhan, ya, nyanyian atau syair dari nyanyian itu justru membuat Saul berpikir lain. Apa yang dia pikirkan? Ya, ketika dikatakan sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nah ini, perhatikan ayat selanjutnya. Ya. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul mulai berpikir negatif. Saat itu, hari itu, Saul masih raja. Ya. Oleh karena nyanyian tersebut, mulailah timbul pikiran negatif. Pikiran negatif yang ditimbulkan oleh Saul apa? Dia berkata, wah jangan-jangan ya nanti pada akhirnya jabatan raja yang saat itu disandang oleh Saul itu akan jatuh kepada Daud. Itulah yang dipikirkan oleh Saul ketika mendengarkan nyanyian tersebut. Bahkan di dalam ayat 9 dikatakan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Saul terhadap Daud, ya. Tapi oleh karena pemikirannya yang negatif, ya, yang katanya wah suatu hari nanti jabatan raja itu pun akan jatuh kepada Daud, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah dari kisah Saul ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa orang yang berpikiran negatif hidupnya tidak akan tenang. Ya, oleh karena pikiran yang negatif, ya, Saul tadi saudara kasih Tuhan, maka menimbulkan satu reaksi, satu tindakan, ya, satu keadaan di mana Saul mulai mendengki Daud, Saul mulai beriri hati kepada Daud, ya. Dan di dalam ayat selanjutnya, di dalam kisah-kisah selanjutnya dikisahkan atau diceritakan bahwa ya ketika
Sejak hari itu Saul mendengki kepada Daud, hidup Saul tidak tenang. Ya, tidak tenang. Nah, begitulah orang-orang yang berpikiran negatif, hidupnya nggak akan tenang, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu keluarga Grasi yang diberkati Tuhan, suatu hari saya pernah melakukan satu perjalanan ke daerah Puncak, ya, ke daerah Puncak, daerah Bogor, saudara kasih Tuhan, daerah Puncak, ya. Seperti saudara mungkin yang sudah pernah ke Puncak, saudara kasih Tuhan, saudara pasti pernah mengalami yang namanya kemacetan, ya. Biasanya kalau dalam liburan atau liburan panjang itu jalan menuju Puncak itu macetnya luar biasa. Nah, suatu hari saya bersama keluarga dan teman, ya, kami pergi menuju ke Puncak, dan nyata saudara kasih Tuhan, macetnya itu luar biasa, sama sekali tidak bisa bergerak, ya. Hampir kurang lebih ya, hampir 1 jam, ya, kendaraan kami tidak bergerak. Kalaupun bergerak hanya sedikit sekali, sebentar, hanya beberapa meter, kemudian berhenti lagi. Nah, kami menunggu, ya, sekian lama. Nah, di tengah-tengah kemacetan itu, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba ada polisi, atau ya polisi kalau nggak salah, yang mendatangi kami, ya, lebih tepatnya mendatangi beberapa kendaraan yang ada di depan kami dan termasuk kendaraan kami, saudara kasih Tuhan, ya. Kemudian polisi itu memerintahkan untuk kendaraan saya dan beberapa kendaraan tentunya yang ada di depan kami untuk berputar, ya, untuk memutar, ya. Waduh, saudara kasih Tuhan, apa yang terpikir pada saat itu? Ya, apa yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah sudah capek-capek, ya, ngantri, sudah dilalui hampir 1 jam, ya, geser sedikit, maju sedikit, pelan-pelan, ya, saya berpikir mungkin beberapa kilometer lagi sudah lancar, ya. Tiba-tiba, ya, ada petugas yang mengarahkan saya untuk putar balik, ya. Nah, saat itu tentunya saya berpikir sesuatu yang negatif, ya. Saya kesal, waduh, udah capek-capek, tinggal mungkin beberapa kilometer lagi, jalan lancar, disuruh putar balik, ya. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Saya berpikir negatif saat itu, seperti itu, ya. Nah, namun rupanya ketika kendaraan saya itu diperintahkan untuk berputar, ya, rupanya polisi itu, petugas itu mengarahkan kendaraan saya itu kepada satu jalan yang ternyata pada akhirnya setelah itu saya ketahui jalan itu merupakan jalan pintas, ya, jalan pintas. Malah petugas itu mengarahkan saya untuk tidak berlama-lama mengalami kemacetan, saudara kasih Tuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan di dalam dari kisah ini, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita itu sering berpikir sesuatu yang negatif terlebih dahulu, berburuk sangka terlebih dahulu, saudara kasih Tuhan. Akhirnya ketika kita berburuk sangka, akibatnya apa? Ya ngomel lah, ya kan, ngedumel lah, gitu kan, kesel lah dan sebagainya, ya. Sesuatu yang membuat kita justru lebih menderita, ya. Pada saat cerita itu adalah udah capek-capek, ngantri-ngantri, ditambah begitu, tambah ngomel-ngomel dan sebagainya, malah lebih capek lagi, gitu kan, perasaannya malah lebih capek lagi, ya. Tapi rupanya, ya, Tuhan punya rencana lain. Ketika saya diputar lagi, ternyata saya diarahkan kepada satu jalan yang lebih lancar, satu jalan pintas oleh kasih Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pikiran itu menghasilkan sesuatu tindakan, ya. Tentu kita mengenal atau kita pernah mengetahui bahwa ada penyakit yang disebabkan atau ditimbulkan oleh pikiran-pikiran yang negatif, ya. Ada satu istilah yang namanya psikosomatis, ya. Psikosomatis, ya. Ini adalah sebuah istilah, ya, yang terdiri dari psiko artinya pikiran, dan soma itu artinya tubuh, ya. Gangguan psikosomatis yaitu gangguan tubuh, gangguan fisik yang diakibatkan oleh
pikiran. Kurang lebih seperti itu, saudara kasih Tuhan ya, kurang lebih ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ternyata pikiran-pikiran negatif atau tubuh atau fisik kita itu bisa terganggu oleh karena pikiran. Yang pastinya adalah pikiran negatif. Ya, ada beberapa contoh saudara kasih Tuhan ya. Pikiran-pikiran yang negatif justru mempercepat proses penuaan. Nah, bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang pengen awet muda ya, hindarilah berpikir negatif. Karena ternyata dari riset sebuah kesehatan membuktikan bahwa ketika kita mempunyai pikiran negatif, justru kita lebih cepat tua, mempercepat proses penuaan. Nah, saudaraku kalau perhatikan, saudara perhatikan wajah anak-anak ya, anak-anak saudara gitu ya, anak-anak balita ya, anak-anak lah gitu kan. Sering kan kita mendengar istilah untuk mengistilahkan wajah seorang anak itu adalah istilahnya, salah satu istilahnya adalah wajah anak itu adalah wajah tanpa dosa. Ya. Ya, selain karena faktor usia, memang anak-anak itu kan selain karena faktor usia ini terjadi karena memang anak-anak itu belum mempunyai banyak pikiran. Ya, anak-anak happy aja soalnya kasih Tuhan. Ya, nangis sebentar kemudian ketawa lagi. Ya, berantem sebentar sama temennya kemudian ya akur-akur lagi soalnya kasih Tuhan. Ya. Jadi banyak ini disebabkan karena anak-anak memang sesungguhnya belum banyak pikiran pastinya soalnya kasih Tuhan. Tetapi zaman sekarang ya banyak juga wajah anak-anak yang sedikit tidak semestinya. Maksudnya ya lebih tua dibanding dengan umurnya sedikit soalnya kasih. Saya katakan seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena saat ini banyak anak-anak yang mempunyai beban. Ya. Dan biasanya salah satunya beban anak-anak itu justru karena penyebabnya adalah dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang selalu menekankan supaya anaknya berprestasi ya di dalam studinya, ya ranking 10. Wah, kurang. Harus ranking 1. Ya, minimal 3 besar dikasih Tuhan. Nah, saya banyak memperhatikan orang tua yang menekankan anaknya supaya berprestasi. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang tua tersebut adalah salah, ya. Baik, mungkin orang tua yang seperti itu mempunyai tujuan yang baik, ya, untuk kebaikan anaknya tentunya pada saatnya akan datang. Tetapi banyak juga dengan cara-cara yang kurang pas, ya. Banyak dilakukan oleh orang tua yang cara-caranya kurang bijaksana. Maksudnya apa? Hari-hari anak tersebut selalu sibuk dengan belajar. Ya, sekarang banyak masih belajar jarak jauh soalnya kasih Tuhan. Yang saya ceritakan adalah barangkali pada masa-masa sebelum COVID. Ya, saya banyak menemui orang tua atau anak-anak yang sibuk dengan belajar. Setelah pulang sekolah, ya langsung les sampai sore hari. Malamnya belajar lagi. Ya, nah hal tersebut yang membuat beban dari seorang anak. Nah, hal-hal tersebut yang dilakukan namun tidak dengan diimbangi dengan aktivitas yang memang harus dilalui sebagai seorang anak. Ini yang membuat anak itu tertekan. Apa sih aktivitas yang memang harus dilalui sebagai seorang anak? Adalah, ya kita tahu bahwa anak tidak bisa lepas dari masa-masa bermain, saudara dikasih Tuhan. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Kembali kepada pikiran. Ya, jadi pikiran negatif itu bisa mengakibatkan stres, dan stres tentunya akan mempercepat penuaan dari sel-sel yang berada dalam tubuh kita, kulit wajah kita. Ya. Ketegangan kulit wajah kita akan semakin tegang gitu kan, akibat kita sedang berpikir berat gitu kan, juga dapat menimbulkan keriput. Ya perhatikan saja, orang lagi sedang berpikir kan pasti urat-urat wajahnya, kulit wajahnya itu kan semakin berkeriput soalnya kasih Tuhan ya. Nah, Bapak dikasih Tuhan tentunya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya akibat dari pikiran yang negatif. Ya. Ada orang yang pernah mengalami masalah pencernaan. Ya. Ada jemaat yang pernah mengalami masalah penyakit dan pencernaan. Dia sudah coba berbagai macam dokter. Dari dokter yang 50.000 sampai dengan yang 500.000. Dari dokter level kelurahan sampai dokter provinsi. Dari dokter yang berpraktek di rumah sakit kecil sampai dengan dokter yang berpraktek di rumah sakit besar. Hasilnya apa? Tetap saja dia mengalami masalah pencernaan itu. Nah,
usut punya usut. Pada akhirnya saudara kasih Tuhan, setelah dengan berjalannya waktu, ternyata masalah pencernaannya itu murni disebabkan oleh gangguan karena pikiran. Ya. Tentunya pikiran-pikiran yang negatif, ya, sehingga menimbulkan meningkatnya asam lambung, ya, sakit perut, gangguan pencernaan, dan yang lain-lainnya saudara kasih Tuhan. Dan ternyata berdasarkan sebuah penelitian terkait dengan penyebab sebuah penyakit, bahwa 80% berasal dari pikiran yang negatif. Dan penyakit itu 20% sebabnya berasal dari pola hidup, pola makan, virus, dan yang lain-lain. Ya, dan ini dipertegas dalam firman Tuhan, Amsal 17 ayat yang ke-22, dari pikiran dapat mendatangkan penyakit dan pikiran dapat mendatangkan kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap pikiran kita? Yang pertama adalah satu nasihat firman Tuhan, menawan segala pikiran negatif dan menaklukkannya kepada Kristus. Di awal firman saya menyampaikan bahwa pikiran itu menghasilkan tindakan. Lalu bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang positif dan selanjutnya menghasilkan tindakan yang positif? Apa yang harus kita lakukan terhadap pikiran kita? Ketika Rasul Paulus harus berjuang dengan prinsip hidupnya untuk tidak hidup menurut cara duniawi, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa salah satu caranya untuk dia tetap hidup, tidak memiliki hidup dengan prinsip-prinsip duniawi, adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti saudara dan saya, kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, melalui radio suara Gracia, ya, kita diisi pikiran kita, rohani kita oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, salah satu faktor penentu Daud ketika mengalahkan Goliat adalah ketika Daud menawan pikirannya dan menaklukkannya pada Kristus. Pikiran Daud hanya tertuju pada kebesaran Tuhan, bukan kepada kebesaran Goliat. Nah, apabila ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami masalah yang besar sekalipun, seperti laksana Daud berhadapan dengan Goliat yang sangat besar, sebuah nasihat firman Tuhan dari kisah Daud. Ketika Daud menang karena pikirannya hanya tertuju pada kebesaran Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tujukanlah pikiran saudara kepada kebesaran Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih Tuhan, bukan kepada seberapa besar masalah saudara. Dan yang terakhir, bagaimana, apa yang harus kita lakukan terhadap pikiran kita adalah, mari selalu berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada saat sore hari ini, Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu memiliki pikiran-pikiran yang selalu diperbaharui oleh firman-Mu. Sehingga ketika firman-Mu memperbaharui pikiran kami, apa yang kami lakukan, yang tercermin di dalam tindakan-tindakan kami, adalah tindakan atau sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian keluarga Gracia, firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengarkan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.